disuruh metik naga malah makan pepaya di sini. Lur, secara alami, musim berbuah-buah naga berlangsung selama 6 hingga 7 bulan setiap tahunnya. Namun di kebun buah naga milik Ibu Lisa ini, buah naga dapat berbuah hampir sepanjang tahun. Meski jumlah buahnya tidak sebanyak saat puncak musim panen. Di perkebunan Bu Lisa ini menggunakan teknologi rekayasa penerangan koyo iki untuk merangsang buah agar tumbuh lebih cepat. Karena yang dipanen tidak banyak, makanya kegiatan di kebun biasanya lebih berfokus pada perawatan pohon agar menghasilkan buah yang berkualitas jempolan, Lur. Selain pemupukan, pemangkasan batang juga penting, Lur. Tujuannya untuk membuang bagian tanaman yang tidak produktif. Nah, untuk panennya biar aku aja, Lur. Ini pesanan dari UMKM olahan buah naga soalnya. Ada berbagai jenis dari buah naga di Indonesia. Kalau yang ini jenisnya buah naga daging merah, Lur. Rasanya manis banget, seger. Buah naga daging merah dapat tumbuh dengan baik di ketinggian 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi kering dan curah hujan rendah, suhu ideal untuk menanam buah naga adalah sekitar 25 hingga 40 derajat Celcius. Makanya wilayah yang dekat dengan garis khatulistiwa seperti Sumatera Barat iki memang paling pas buat budidaya tanaman buah naga, Lur. Tapi masalahnya buah naganya tumbuh subur. Aku nih yo kehausan, Lur. Walah, iki baru rezeki. Panas-panas ada buah pepaya yang matang pohon. Tak minta yo, Pak. Lumayan buat ganjel perut yang lapar sekaligus menghapus dahaga. Dul, kamu disuruh metik naga malah makan pepaya di sini. Hah? Capek, Pak. Masa udah sore itu tengah? Bentar lagi malam. Sore apa, bentar masih pagi nih. Malah gundul. Ya. Itu ada keranjang, tolong dipikul sekalian ke UMKM. Ya. Walah, Pak Sahrial iki baru istirahat sebentar sudah suruh kerja lagi. Padahal lagi nikmatin pepaya yo, Lur. Tapi ada benernya juga sih. Pasti aku sudah ditunggu ibu-ibu di UMKM. Ya wis lah, aku harus bergegas yo, Lur. Semangat. Dul, nganter, Dul. Iya, udah, Rian. Mau mana? Ini, mau sini. Ah. Mana, Dul? Bentar dah. Betul. Bu, nganter buah naga nih, Bu. Oh iya, Dul. Bisa minta tolong kupasin langsung, Dul? Dikupas langsung, Bu. Iya, ini mau dibikin lagi, Dul. Oh, ya, Bu. Ya, makasih ya, Dul. Ya.
Nah, di UMKM ini buah naga akan diolah menjadi kudapan stik buah naga, Lur. Buah naga dikupas lebih dahulu, sekalian dipotong-potong ya, Lur. Soalnya biar lebih mudah dihaluskan. Kalau biasanya untuk membuat sari buah naga menggunakan tambahan air, di UMKM ini hanya menggunakan buah naga murni, Lur. Soalnya tambahan air bisa merusak konsistensi adonan. Bu, sini cukup belum? Oh, udah Dul. Nanti kulitnya tolong antarin aja ya ke tempat Ulfa. Ke Uni Ulfa? Iya, kulitnya? iya. Oh iya, iya. Makasih ya Dul. Catat dulu ya, Bu. Iya, iya. Adonan stik buah naganya terdiri dari tepung serta kaldu yang dicampur dengan kocokan margarin dan telur. Uleni adonan hingga menggumpal, lalu tambahkan sari buah naga nih. Uleni kembali hingga adonan kalis. Selanjutnya, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian, lalu ratakan dengan mesin penggiling. Setelah itu, cetak adonan hingga berbentuk untayan pendek. Terakhir, panaskan minyak, lalu goreng stik buah hingga kering dan mengembang. Dalam setiap kemasan stik buah naga berisi 100 gram. Harganya tergantung kemasannya, Lur. Kemasan bening seharga Rp8.000, sedangkan kemasan yang berwarna cerah ini seharga Rp10.000. Cocok banget toh, Lur, untuk dijadikan buah tangan bagi kerabat tercinta. Murah, apik, dan pasti nih jos gandos. Uni Ulfa, ini disuruh ngantar kulit buah naga. Oh iya, sekalian dicuci sama dipotong ya, Dol? Oh, kecil-kecil atau besar-besar? Kecil-kecil. Oh ya. Ternyata kulit buah naganya mau diolah jadi buah naga saus Padang. Bagian yang seperti sisiknya iki dibuang dulu ya, Lur, biar gampang diolahnya. Kemudian sekalian dipotong sesuai selera aja ya, Lur. Sambil menungguku menyiapkan kulit buah naganya, Uni Ulfa juga sudah mulai mengiris cabai hijau dan bawang bombay. Biar makin seger, nanas, tomat hijau, dan merah bisa jadi pilihan sebagai bahan campurannya. Walah, dijamin warnanya pasti apik ya, Lur. Sedangkan untuk bumbunya, Uni Ulfa menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting. Oh iya, Lur, meski nggak berbahaya, kulit buah naga mengandung lendir yang bisa merusak cita rasa masakan loh. Makanya mengolah kulit buah naga sebaiknya tidak sembarangan. Tapi tenang, si gundul iki tidak bakalan kehabisan cara kok. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah kulit buah naga supaya enak dan lendirnya hilang. Nah, caranya nih, kulit buah naga setelah dipotong-potong, ditaburi garam dan diremas-remas. Kemudian baru dicuci. Nah, semua lendir-lendirnya sebagian besar akan hilang. Boleh dicoba. Remas-remas kulit buah naga yang sudah dilumuri garam dan cuci kembali. Ulangi langkah ini beberapa kali ya, Lur, hingga kandungan lendirnya hilang. Ini Ulfa, ini kulit buah naganya udah dicuci, udah dipotong-potong. Iya, makasih ya, Dol. Oh ya, tinggal dulu ya. Ya. Wah, semua bahan sudah siap, tinggal dimasak nih, Lur.
Tumis bawang bombay, cabai hijau, dan bumbu halus hingga wangi. Jangan lupa tambahkan gula dan garam ya lur. Jika bumbu sudah matang, tambahkan tomat dan nanas. Masak hingga setengah matang, lalu masukkan kulit buah naganya. Agar rasa dan aromanya makin kuat, taburkan beberapa macam rempah seperti kapulaga, bunga lawang, dan cengkeh. Wah, aromanya sudah mantep banget lur. Masak sebentar hingga kulit buah naga lembut dan siap disajikan. Gimana? Bener toh lur? Tampilannya apik tenan? Warna-warni dari campuran berbagai bahan ciamik banget. Kalau aromanya nggak usah ditanya, mantep. Kelihatannya enak nih. Lur, cita rasa nih unik banget. Ada rasa gurih, manis, pedas, dan yang pasti seger. Cocok banget dimakan dengan nasi putih hangat kayak gini. Walah, rezeki memang ndak kemana ya lur. Habis capek kerja, bisa nikmati olahan lezat kayak gini. Iki baru lama bana. Kota Padang, selain terkenal masakan rendang, juga memiliki salah satu hasil bumi yang sangat digemari serta cukup identik dengan daerah ini, yaitu bengkuang. Umbi dari tanaman yang masih satu keluarga dengan tanaman polong-polongan ini selalu menjadi incaran bagi pelancong atau wisatawan sebagai buah tangan ketika mengunjungi wilayah Padang, karena rasa umbinya yang manis dan segar. Di seputaran Kota Padang, tepatnya di Jalan Raden Saleh, Gang Cempaka nomor 17, terdapat salah satu rumah produksi yang mengolah bengkoang menjadi beragam olahan kue maupun cemilan. Sebelum diolah menjadi salah satu bahan utama adonan kue, bengkoang harus melewati beberapa tahapan. Sebagai umbi dari tanaman merambat yang tumbuh di dalam tanah, bengkoang yang sudah dikupas kulitnya harus dicuci terlebih dahulu dari kotoran serta sisa tanah yang masih melekat di kulit luarnya. Hampir di sebagian wilayah Indonesia, umbi dari tanaman yang berasal dari daratan Amerika ini biasa dikonsumsi secara mentah dengan dikupas kulitnya yang tipis terlebih dahulu, layaknya buah atau sayuran. Namun di rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 3 tahun silam ini, tidak hanya menggunakan bengkoang sebagai bahan pelengkap olahan kuenya, melainkan menjadikan bengkoang sebagai bahan utama untuk berbagai olahan kue kering, kue bolu, atau partri. Untuk dijadikan salah satu bahan utama kue, bengkoang yang telah dikupas dan dicuci bersih, kemudian diparut supaya teksturnya hancur agar mudah dicampur dengan bahan lainnya nanti. Berdasarkan penelitian, bengkoang mengandung gula dan zat pati, sehingga rasanya manis dan mengenyangkan ketika dimakan. Selain itu, umbi berwarna putih yang mengandung fosfor serta kalsium ini memiliki kadar air hampir 90%. Sehingga untuk diolah menjadi bahan adonan, bengkoang yang sudah diparut harus diperas agar adonan kue lebih tahan lama, karena kandungan airnya sedikit berkurang. Di tempat produksi milik Ibu Wilsa ini memproduksi beragam olahan kue atau cake berbahan dasar dari bengkoang. Namun kali ini aku membantu Ibu Wilsa membuat salah satu kue produk olahannya yang cukup digemari, yaitu waffle bengkoang. Kue waffle berdasarkan sejarahnya merupakan olahan resep kue yang menggunakan gandum sebagai bahan dasarnya. Namun di rumah produksi ini menggunakan tepung terigu pada adonannya.
Dalam membuat adonan wafel bengkuang, sebenarnya hampir sama dengan tahapan pembuatan kue jenis butter cake yang menggunakan banyak mentega. Sebagai tahap awal, mentega dikocok hingga mengembang. Kemudian, adonan mentega ditambahkan dengan telur ayam serta tepung terigu dan dikocok hingga tercampur merata dan sedikit mengembang. Sebagai tahap akhir dan kunci pada adonan wafel buatan rumah produksi Ibu Wilsa ini, bengkoang yang telah dihaluskan kemudian dicampurkan ke dalam adonan dengan perbandingan 1:1 dengan tepung terigu yang akan digunakan. Kue wafel merupakan salah satu resep olahan kue yang diperkenalkan bangsa Indonesia oleh bangsa Belanda pada masa silam. Adonan resep yang berasal dari daratan Eropa ini dinamakan wafel karena adonan yang sudah jadi dicetak ke dalam cetakan-cetakan dari besi bermotif kotak-kotak kecil yang khas. Adonan kue yang sudah jadi kemudian langsung dipanggang dengan cetakan di atas api kecil hingga mengembang dan matang. Olahan kue wafel berbahan dasar bengkoang ini merupakan inovasi dari Ibu Wilsa guna meningkatkan tingkat konsumsi serta nilai ekonomis dari bengkoang di wilayah Padang. Selain kue wafel, rumah produksi dengan merek dagang WH8 ini atau yang merupakan inisial dari singkatan nama keluarga Ibu Wilsa, Hermianti ini memproduksi beragam olahan kue berbahan dasar dari bengkoang seperti kue bolu, cupcake, dodol, pie, dan juga minuman sari bengkoang. Bu, icip ya Bu ya. Enak Bu, walaupun cuma dari bengkoang, tapi rasa wafelnya tuh kentara banget. Berdasarkan penelitian, bengkoang mengandung fosfor serta kalsium, sehingga cukup baik bila dikonsumsi bagi orang yang sedang diet rendah kalori maupun penderita diabetes. Selain dinikmati segar layaknya buah bengkoang, maka dengan diolah menjadi beragam cemilan seperti wafel ini bisa menjadi pilihan lain untuk menikmati umbi dari tanaman merabat ini. Lur, sudah masuk musim tanam nih. Makanya sekarang aku lagi bantu bapak-bapak petani dari Desa Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota untuk menyiapkan lahan tanamnya. Salah satu yang harus diperhatikan agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal adalah kesuburan tanahnya. Tanah yang kering dan gersang akan merusak atau bahkan mematikan tanaman. Pada musim panas seperti sekarang, tanah harus disiram secara berkala. Selain itu, para petani juga rutin melakukan pengemburan tanah. Proses penghancuran pori-pori tanah ini membantu mengembalikan kondisi media tanah yang tandus menjadi lebih subur. Pengemburan juga dilakukan agar udara bisa mengalir dan media tanam bisa bernapas dengan baik. Pak, saya minta petai Belanda ya Pak. Ya, ambil aja. Terima kasih Pak. Sama. Pak, teh Belanda. Yang mana Pak? Tuh yang itu. Yang ini? Ya. Lur, rupane Uni Rosa mau panen biji lamtoro, Lur. Kalau di sini warga sering menyebutnya dengan petai Belanda. Lur, petai Belanda atau lamtoro termasuk dalam keluarga polong-polongan. Tapi pohon ini juga banyak tumbuh liar, Lur. Seperti pohon petai Belanda di pinggir jalan tadi. Makanya
posisinya memang cukup sulit untuk dijangkau. Lebih baik kalau ingin panen pete belando, pilihlah pohon yang sengaja ditanam hingga besar, tinggi seperti ini, Uni. Uni, tunggu di bawah dulu ya. Aku tak manjat, nanti aku petik-petikin. Uni Oke. kumpulin ya. Oke. Hati-hati Ando. Pete belando atau lamtoro berasal dari Meksiko, lalu menyebar ke Asia, Afrika, Australia, dan negara lain yang memiliki iklim hangat. Pohon ini seringkali dianggap sebagai gulma atau hama pada wilayah pertanian karena pencemarannya yang sangat cepat. Padahal pohon yang satu ini sangat bermanfaat untuk mencegah erosi dan menyuburkan tanah, Lur. Kalau di Indonesia, pohon ini biasanya sengaja ditanam agar wilayah sekitarnya teduh dan buahnya dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Tapi selain itu, lamtoro juga sering digunakan sebagai bahan masakan, Lur. Kalau di Pulau Jawa sih yang paling terkenal tempe melanding atau tempe lamtoro. Apa jangan-jangan Uni Rosa mau memasaknya jadi tempe pete belando ya, Lur? Dul, udahan Dul, udah cukup Dul, udah banyak nih Dul. Uni, udah cukup Ya, belum? udah nih Dul, udah banyak. Makasih ya. Oh ya, sama-sama Uni. Kalian dong Dul, minta dikupasin sama ditumbuk bijinya. Oh, bijinya ditumbuk, Iya. kulitnya diiris-iris. Iya, Oh ya Uni. iya. Ayo Dul. Makasih ya Dul. Oh iya Uni. Sekilas, pete belando memang menyerupai pete pada umumnya, namun ukurannya lebih kecil dan isinya lebih banyak, sekitar 15 hingga 30 butir setiap buahnya. Aromanya juga tidak sekuat pete, makanya banyak orang yang suka menyantapnya mentah sebagai lalapan. Kalau membuat tempe melanding, biasanya yang digunakan adalah biji lamtoro yang sudah tua. Nah, kalau yang muda gini, enak sih ditumis atau disayur sop, Lur. Tapi kok iki malah ditumbuk yo, kulitnya juga diiris-iris. Mau dibuat opo yo sama Uni Rosa? Wah, sambil menungguku menyiapkan lamtorone, mending kita intip aja, Lur. Walah, Lur, ternyata lamtorone mau dibuat jadi lapek sagan sama Uni Rosa. Itu loh, kudapan manis tradisional khas Sumatera Barat. Padahal lamtoro kan punya rasa dan aroma yang khas yo. Apa iso dibikin jadi olahan manis kayak gitu? Yowis, nanti kita buktiin yo, Lur. Kelapa sepertinya jadi bahan wajib dalam masakan khas Sumbar ya, Lur. Hampir setiap masakan dari bumi Andalas ini menggunakan kelapa, baik daging ataupun santan. Cita rasa dan aroma kelapa yang gurih memang jadi variasi rasa yang semakin menggugah selera yo. Nah, selain kelapa, lapek sagan juga membutuhkan pisang sebagai bahan campurannya. Pisang yang digunakan bisa pisang apa aja, tapi yang jelas sudah matang, Lur, supaya lebih mudah dihancurkan dan dicampur ke adonan. Uni, Iya Dul. ini pete landonya udah ditumbuk, kamu iya. udah dipotong-potong. Terima kasih Dul. Ini Dul, sekalian bikinin selai Dul. Dari pete lando ini? Oh, ya Uni. Terima kasih Dul. Kalau buat selai sih, aku jagonya, soalnya mudah banget. Masak lamtoro bersama gula dan air. Aduk-aduk perlahan hingga mendidih. Sebelum diangkat, taburkan sedikit tepung maizena, lalu aduk hingga rata dan tekstur selai mengental. Uni, Iya nih Dul. selainya udah jadi. Oke, terima kasih Dul. Ada yang saya bantu lagi nih. Udah cukup, terima kasih ya. Kita tinggal dulu ya nih ya. Ya, ya. Selain lamtoro, beras ketan jadi bahan utama untuk kudapan kali ini.
Cukup aron beras ketan hingga setengah mateng, soalnya mau diolah kembali. Campurkan beras ketan yang masih panas dengan kelapa, pisang, dan kulit lamtoro. Aduk hingga rata, lalu berikan warna sesuai selera. Ambil selembar daun pisang dan ratakan adonan di atasnya. Isi dengan selai lamtoro dan tumpuk kembali dengan adonan hingga semua bagian selai tertutup. Bungkus menggunakan daun pisang dengan rapat. Pastikan tidak ada adonan atau selai yang bocor ya lur. Terakhir, tinggal kukus lapek sagan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit atau hingga adonan mengeras. Ini dia lur, lapek sagan petai balandu. Walah, tampilannya wapi, bikin aku ndak sabar mau nyicipin. Ayo, ini langsung dicicipi boleh yo. Walah lur, rasanya mantep. Kalau biasanya lapek sagan dominan dengan cita rasa pisang, kali ini justru dominan dengan cita rasa selai lamtoro atau petai belandonya. Perpaduan rasanya manis dan gurih yang unik dari selai lamtoronya. Teksturnya pun beragam. Ada lembutnya ketan dan pisang, serta krenyes-krenyes garing dari kulit petai belandonya. Wah, bisa nambah terus aku. Selain enak, pastinya mengenyangkan toh lur. Sebuah ungkapan pepatah yang menyatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Mungkin memang tepat bila kita menelusuri kekayaan khasanah kuliner di wilayah Minang. Meski masih dalam satu kesatuan dalam suku induk yaitu Minangkabau, namun berbeda tempat atau wilayah, berbeda pula penamaan maupun teknik pengolahan satu masakan. Karena setiap daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat ini memang memiliki kekayaan kuliner yang cukup beragam. Di wilayah seputaran Kabupaten 50 Koto, terdapat salah satu sajian makanan tradisional khas daerah ini yang cukup digemari, yaitu pangek cubadak. Namun sebelumnya, aku memanen beberapa buah nangka muda untuk diolah sebagai bahan dasarnya. Bagi masyarakat Minang, cubadak sebenarnya merupakan istilah lokal atau sebutan untuk menyebut buah nangka atau buah cempedak yang digunakan sebagai bahan masakan. Meski keduanya merupakan tumbuhan dari keluarga Moraceae, namun sebenarnya keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Buah nangka ini sebenarnya merupakan bunga betina dari tanaman nangka yang membengkak karena proses pembuahan dari bunga jantan. Buah nangka memang memiliki bentuk serta tekstur kulit yang hampir sama dengan buah cempedak, di mana pada bagian permukaan kulit luarnya terdapat tonjolan-tonjolan kecil menyerupai duri. Duri semu yang menyelubungi seluruh permukaan luar buah atau kulitnya ini merupakan penanda tingkat kematangan buah. Semakin rapat atau menonjol duri semu berarti menandakan bahwa buah nangka masih muda, dan sebaliknya, bila duri renggang berarti buah telah matang. Untuk diolah menjadi bahan dasar masakan pangek, buah cubadak yang sudah dikupas dari kulit luarnya, kemudian dipotong memanjang dan dicuci agar getahnya berkurang. Di wilayah Indonesia, buah nangka yang masih muda memang sering digunakan sebagai bahan dasar beragam olahan masakan yang memiliki karakter serta cita rasa yang berbeda-beda pada tiap daerahnya. Sementara aku membantu menyiapkan buah nangka muda, Ibu Upik pun
meracik beberapa bumbu gulai sederhana khas tanah Minang sebagai kunci cita rasanya. Proses pembuatan pangek Cubada ini sebenarnya cukuplah sederhana. Pangek merupakan resep masakan tradisional khas Minangkabau yang menyerupai gulai, namun dengan kuah yang kering atau dikeringkan. Awalnya, buah cubadak yang telah dipotong dan dicuci bersih ditata di atas potongan batang tebu pada kuali. Penggunaan batang tebu ini fungsinya selain sebagai alas agar buah cubadak tidak cepat gosong, juga sebagai penyedap rasa karena memberikan aroma khas ketika dimasak nanti. Setelah cubadak siap, kemudian santan kental pun dicampur dengan bumbu sebagai kunci dari masakan yang memiliki cita rasa gurih ini. Untuk menambah cita rasa serta karakter dari masakan khas Minang ini, tak lupa adonan santan pun ditambahkan ikan bili kering agar lebih nikmat dan menggugah selera. Proses pembuatan olahan pangek Cubada sebenarnya tidak jauh berbeda dengan olahan gudeg yang juga terbuat dari nangka muda. Hanya saja, pangek memiliki cita rasa yang cenderung gurih dan kering, di mana menggunakan bumbu gulai serta sedikit santan dalam komposisi masakannya. Setelah semua bahan siap, selanjutnya Cubadak pun dimatangkan di dalam kuali dengan diungkep menggunakan bantuan daun pisang sebagai penutupnya. Selain agar uap panas tidak keluar, penggunaan daun pisang ini juga memberikan aroma yang harum pada olahan makanan ketika sudah matang nanti. Penggunaan api kecil atau api sedang pada teknik memasak ini menjadikan pori-pori pada bahan baku penutup secara perlahan karena panas yang dihasilkan merambat pelan, sehingga tekstur bahan baku pun menjadi lunak. Layaknya dalam proses pengolahan gudeg, semakin lama proses ungkep, maka bumbu akan semakin meresap dan Cubadak pun semakin lunak ketika matang. Seringkali dimanfaatkan sebagai bahan dasar beragam olahan makanan, mulai dari bahan masakan hingga bahan campuran maupun pelengkap jajanan ataupun kue. Selain sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan masakan rendang yang saat identik dengan masyarakat Minang, buah kelapa juga menjadi bahan dasar salah satu olahan jajanan atau kue tradisional khas Minang, yaitu kue mangkuak, atau masyarakat Minang seringkali melafalkan dengan kue mangkuak. Sebelum membuat kue mangkuk, aku membantu Ibu Eva menyiapkan beberapa buah kelapa mengkal yang nantinya akan menjadi salah satu komponen utama jajanan berjenis kue basah yang cukup digemari ini. Kelapa mengkal
atau sering juga disebut kelapa semanten, merupakan buah kelapa yang belum cukup tua, namun sudah memiliki kandungan santan serta lemak. Buah kelapa ini sengaja dipilih untuk diolah menjadi bahan dasar kue mangkuk karena masih memiliki cukup kandungan air kelapa dan juga tekstur daging buahnya tidaklah terlalu keras ketika diparut, di mana merupakan bahan yang pas untuk diolah menjadi kue yang juga dikenal akan cita rasanya yang manis serta gurih dan lembut ini. Kue mangkuak adalah olahan kue tradisional khas Minang berjenis kue basah yang menggunakan cukup banyak santan sebagai komponen utama dalam adonannya. Karenanya, aku harus membantu Ibu Eva memarut buah kelapa mangkal yang aku petik tadi sebagai bahan santan agar komposisi santan sesuai dengan takaran untuk dicampur dengan bahan lainnya ketika menjadi adonan nanti. Betul. Ya, Bu. Lanjutin ya, Ibu mau bikin adonan. Oh, ya, Bu. Selain sebagai zat emulsi atau pelarut bahan-bahan lainnya, santan yang kaya akan kandungan protein dan lemak nabati ini juga membantu membentuk tekstur adonan kue menjadi lebih lembut dan mengembang, menggantikan peranan penggunaan susu yang biasa didapati pada resep-resep olahan kue luar negeri atau pastry. Khusus untuk kue mangkuak khas Padang, Ibu Eva biasanya menggunakan santan kental sebagai bahan adonannya. Adonan kue mangkuak khas Padang hanya menggunakan satu jenis tepung, yaitu tepung beras yang kemudian dicampur dengan beberapa bahan lainnya seperti ragi, vermipan, tape, dan sedikit garam. Keunikan jajanan berjenis kue basah ini tidak hanya menggunakan santan sebagai pelarut adonan, melainkan juga menggunakan air kelapa. Penggunaan air kelapa ini fungsinya sebagai penambah cita rasa kue supaya lebih legit. Kue mangkuak original buatan Ibu Eva biasanya hanya menggunakan tepung beras sebagai pemadat serta pembentuk tekstur adonan. Namun khusus kali ini, aku mencoba memodifikasinya, yaitu menambahkan unsur kelapa parut ke dalam adonan agar terasa lebih legit ketika digigit nanti. Selain itu, kreasi adonan kue mangkuak yang aku buat tidaklah menggunakan gula aren sebagai pemanisnya, melainkan digantikan dengan gula pasir. Fungsinya supaya bahan adonan yang sudah tercampur rata dan kalis dapat ditambahkan pewarna makanan agar lebih menarik. Sebagai tahap akhir, adonan pun dibentuk menggunakan cetakan tradisional dari tempurung kelapa yang berbentuk layaknya mangkuk, kemudian adonan pun dikukus hingga matang. Setelah adonan memadat atau setengah matang, adonan fla atau topping yang terdiri dari santan kelapa dan tepung beras pun ditambahkan dengan dikukus kembali hingga matang. Ibu Eva merupakan salah satu pengrajin kue mangkuak yang masih memproduksi serta memasarkan resep tradisional warisan Minang ini hingga sekarang di Desa Anak Aya, Kelurahan Batipu, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Hampir setiap hari, Ibu Eva menghabiskan rata-rata 25 kg tepung beras dan 8 butir kelapa untuk diolah menjadi sekitar 300 cetakan kue mangkuk.